Maka dari itu di dalam pasal yang kedua adalah sesuatu penjelasan yang lebih lagi. Ya, saudara akan bersama-sama dengan saya di dalam sedikit Bible study little bit. Oke? Di dalam pasal yang kedua menjelaskan suatu proses penciptaan manusia dan tugasnya. Ya, penciptaan daripada manusia dan tugasnya. Kenapa seringkali kita meleset? Karena kita ya di dalam rumah tangga kita atau di dalam relationship kita atau bagaimana kita hidup, kita sering meleset karena kita lupa akan kejadian ini. Akan kitab Kejadian. Maka dari itu seringkali kita menyimpang ya ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di dalam pasal yang kedua ini setelah Allah membentuk manusia dari debu ya dari tanah ya dikatakan di dalam pasal yang ketujuh ayat yang ketujuh bahwa di situ dikatakan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Baru terjadi sesuatu kehidupan. Manusia sungguh berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain hanya diciptakan begitu saja, tetapi manusia dibentuk dan diberikan nafas hidup daripada Allah sendiri. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Manusia dibawa oleh Allah, sebelum dibawa oleh Allah, Tuhan membentuk lebih dahulu Taman Eden. Maka dari itu kenapa kita perlu kembali ke Eden? Kenapa kita perlu kembali ke Paradise? Karena disitulah tempat. Ya, disitulah tempat. Tuhan menyediakan suatu tempat yang kalau saudara baca di dalam pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-8 dan selanjutnya akan keindahan daripada Taman Eden. Sesuatu kenikmatan akan Taman Eden. Nah, Tuhan menciptakan akan manusia, di situ dikatakan menciptakan manusia. Sebenarnya kalau saudara perhatikan, manusia pada saat itu baru saja siapa? Baru hanya Adam. Oke? Ya, baru hanya Adam. Adam ditaruh pada saat itu berada di Eden. Adam berada di mana? Di Firdaus. Nah, dari Eden itu, di mana Tuhan menyediakan memang segalanya ada di tempat itu, tetapi Tuhan bukan maksudkan bahwa Eden itu adalah tempat yang terakhir di dalam hidup dia. Oke? Eden bukan tempat yang terakhir. Tempat tujuan yang terakhir daripada Allah, yaitu supaya manusia apa? Lupa saudara. Oke? Supaya saudara pergi untuk mempunyai suatu dominion ke dunia. Oke? Jadi tujuan daripada Allah itu hanya tinggal di Eden atau habis itu keluar dari Eden untuk mengalahkan dunia, untuk berkuasa atas dunia. Nah, supaya saudara mengerti bahwa Tuhan menyediakan akan Eden, ya. Bahwa Eden adalah sesuatu rumah, katakan sama-sama rumah. Rumah bagi manusia. Taman Firdaus adalah rumah tempat tinggal daripada manusia, ya. Tempat tinggal daripada manusia, suatu rumah tangga yang akan ada di Eden. Nah, dari Eden Tuhan akan memerintahkan untuk manusia menguasai akan seluruh bumi. Dari Eden manusia diperintahkan untuk menguasai akan seluruh bumi. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus membangun akan rumah kita sebaik mungkin seperti ada di dalam Eden supaya kita bisa menguasai untuk dunia ini. Kalau rumah tangga kita berantakan, maka dari itu kita tidak akan menguasai akan dunia ini. Saudara mulai mengerti akan hal ini? Amin. Ya. Jadi it's impossible di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mempunyai suatu Eden di dalam rumah tangga kita untuk kita bisa berkuasa seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 untuk berkuasa atas bumi. Bagaimana kalau keluarga kita ini
berantakan. Saudara nggak akan kemana-mana, saudara akan stuck di rumah. Ada amin saudara. Kalau saudara ribut terus antara suami dan istri, ya, keributan terjadi, rame ditambah dengan keributan dengan anak-anak, problem banyak terjadi, saudara stuck di rumah, hanya ngurusin ribut antara suami dan istri, hanya mengurusin ribut antara orang tua dengan anak. Maka dari itu kita tidak akan kemana-mana, kita hanya stuck di Eden. Kita hanya stuck di rumah kita saja. Tetapi keinginan daripada Tuhan sebenarnya yaitu, ya, saudara mungkin masih agak bingung, enggak apa-apa, nanti kita akan belajar bersama-sama. Keinginan daripada Tuhan yaitu mulai dari rumah tangga kita. Yang mengalami kenikmatan Eden, mengalami kenikmatan Firdaus, barulah kita akan menguasai akan seluruh bumi. Segala sesuatu ditentukan daripada Eden. Nah, kalau kita mengalami sesuatu masalah terus yang terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, maka itu kita stuck, saya katakan. Kita stuck. Kita nggak ngalamin di mana, ya, kita tetap tinggal di mana kalau kita banyak masalah di dalam rumah tangga kita tetap tinggal di Eden, ya. Sebenarnya bukan Eden, ya, Eden. Ya, bener Daniel, ya. Bukan kita di Eden, tetapi di dalam orang Jawa bilang di tempat yang edan. Ya, maaf saya ngomong demikian. Tetapi memang benar, saudaraku. Kita tidak akan kemana-mana. Nah, Tuhan menyediakan segalanya di rumah, ya, ataupun di Taman Eden, kalau saya boleh terjemahkan, ya, tidak untuk manusia tinggal di rumah saja, tetapi untuk Tuhan mau untuk kita bisa dari rumah menuju ke dunia. Apa yang kita dapat, ya, dari Eden? Apa yang kita dapat dari rumah menjadi suatu kesaksian kita untuk di dunia. Berkat-berkat Tuhan yang dinikmati, kerukunan di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam rumah tangga, sesuatu sukacita di dalam rumah tangga, ya, sesuatu mungkin berkat jasmani yang terjadi sebagaimana seperti Adam diberikan Eden oleh Allah. Banyak sekali, ya, berkat-berkat jasmani pun Tuhan sediakan berada di Eden. Dari berkat Eden itu, saudara dan saya bisa membawa akan menjadi suatu kesaksian bagi dunia ini. Menjadi terang bagi dunia ini. Startnya dari mana? Startnya kita mau menjadi saksi bagi dunia ini harus mulai dari Firdaus. Mulai dari Firdaus, mulai dari Eden. Nah, tugas daripada orang tua, ya, tugas dari orang tua bukan untuk keep akan anaknya berada di rumah. Tugas daripada orang tua bukan, ya, anaknya sudah gede digondelin terus. Tetapi tugas daripada orang tua sebagaimana menyediakan rumah bagi anak-anaknya, tugas sebagai orang tua harus menyediakan rumah bagi anak-anaknya, supaya apa? Supaya anak-anaknya ini dipersiapkan untuk pergi. Untuk pergi ke dunia, untuk mempunyai suatu kesaksian yang kita punyai dari kehidupan kita, dibawa oleh anak-anak kita, mereka siap untuk membangun rumah tangga mereka, dan mereka akan pergi, ya, untuk melakukan akan hal yang sama seperti saudara yang dan saya lakukan. Mulai dari kehidupan daripada kita. Melalui kehidupan kita ditugaskan sebagai orang tua, ditugaskan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan berkat dan sukacita, mempersiapkan akan anak-anak kita untuk mereka siap di dalam dunia yang lain nanti.